Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 90, praktikan laboratorium sistem informasi manajemen sesi Kamis. Di sini kami akan menjelaskan modul 3 mengenai PHP dan database. Di sini anggota kelompok 90 ada saya, Floresta Andriano Dautsman, dengan NPM 21018 dan Saya Muhammad Arifin Nur Islamsyah dengan NPM 21039. di sini latar belakang kami pada bab 1 pendahuluan yaitu teknologi informasi banyak membawa perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi yang dapat membantu kinerja organisasi dan individu. Sistem informasi akan membantu perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan ke dalam bentuk informasi yang lebih akurat dan terpercaya, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk mencapai keunggulan bagi perusahaan. PHP merupakan bahasa scripting server-side di mana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. Cara kerja sederhananya adalah server yang akan menerjemahkan skrip program, baru kemudian hasilnya akan dikirim kepada klien yang melakukan permintaan. Kemudian, sedangkan database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien atau server. Lalu perkembangan internet yang kian pesat membuat semua perdagangan baik jual beli mau semakin mudah. Misalnya pada penelitian ini yang yaitu mengenai penjualan kopi di toko kopi ya. Para pecinta kopi hanya dengan membuka web akan bisa mendapatkan informasi harga mengenai penjualan kopi dan jenis kopi sehingga dibuatlah pemrograman dengan PHP dan database untuk membuat website dengan elemen PHP dan database mengenai informasi kopi hingga menjadi website penjualan kopi. Adapun rumusan masalah pada modul 3 ini yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada penjualan kopi toko kopi ya. Ujian praktikumnya ada tiga. Yang pertama, praktikan mengoperasikan software VS Code dan SAMP secara baik dan benar. Lalu kedua, praktikan bisa menganalisis data yang digunakan dalam PHP dan database. Dan yang ketiga, praktikan bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari PHP dan database. Adapun tujuan tinjauan pustakanya yaitu ada pengantar PHP yaitu bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis karena PHP merupakan server-side scripting maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi ke server kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser. Lalu ada secara singkat PHP yaitu pada tahun 1995 Rasmus Ledroff merasa kurang puas dengan sistem yang ada pada saat itu sehingga menciptakan suatu model interface yang dapat digunakan untuk menampung informasi tentang para pengunjung situsnya. Kemudian pada tahun 1997 dirilis PHP atau B20. Pada interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Pada Juni 2004, Zen merilis PHP 5.5.0, yaitu dalam versi ini interpreter PHP mengalami perubahan yang besar. Pada mulanya, interface tersebut diberi nama personal homepage yang memiliki kemampuan untuk mencatat seluruh informasi dari pengunjung situs online-nya. Kemudian interface atau parser tersebut dimodifikasi dengan mendukung database MySQL atau mini structure query language menggunakan parser SQL. Lalu yang ketika ada menggunakan PHP, yaitu pertama pemahaman script, kedua penulisan di atas script HTML, ketiga penulisan script PHP di body, penulisan script PHP di akhir HTML, lalu ada variabel yang digunakan, kemudian menggunakan komentar, baik itu tanda miring ataupun miring bintang. Lalu keempat ada database, yaitu tahun 1960 dari awal penggunaan komputer, penyimpanan dan manipulasi data merupakan fokus utama aplikasi. Pada tahun 1960, Charles Bachman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Dasar untuk model data jaringan dibentuk lalu distandarisasikan oleh Conference on Data System Language atau kode SDL, yaitu kemudian
Rahman menerima ACM Turing Award, yaitu penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer di tahun 1973. Kemudian dilanjut ke penjelasan mengenai website, yaitu World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan web adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai komputer yang terhubung ke internet dari sekedar informasi atau informasi yang tidak berguna sama sekali sampai informasi yang serius. Dari informasi yang gratisan sampai informasi yang komersial. Web adalah sebuah kumpulan halaman yang diawali dengan halaman muka yang berisikan informasi iklan serta program aplikasi. Website merupakan web yang berhubungan dengan file-file lain yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Website ini juga ada domain URL-nya untuk menyalin link yang akan digunakan. Yaitu pada bagian ini, untuk mempelajari cara membuat halaman web sederhana itu yang pertama menyiapkan konten, lalu kedua menambahkan struktur dokumen, ketiga mengidentifikasi elemen teks, keempat menambahkan gambar, kelima mengubah tampilan dengan style sheet. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan web internet adalah sebagai berikut, yaitu web browser, web server, situs web, dan web hosting. Ya, lalu ada SAM. SAM ialah software yang di dalamnya terdapat server MySQL dan didukung oleh PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat website dinamis, serta terdapat web server Apache yang dapat dijalankan di beberapa platform seperti OS X, Windows, Linux, Mac, dan Solaris. SAM merupakan software server Apache di mana tersedia database server seperti MySQL dan PHP programming. Keuntungan lain yang didapatkan adalah hanya dengan melakukan instalasi yang cukup satu kali, kemudian di dalamnya tersedia MySQL, Apache Web Server, database server PHP, dan beberapa modul lainnya. SAM merupakan singkatan dari X, 4 sistem operasi apapun. Berikut ada langkah-langkah pengerjaannya. Studi kasusnya yaitu Tokopedia mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu Home, About Us, Contact Us, dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen Tokopedia tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profil, input data, produk dan customer, hapus data, produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS Code. Berikut adalah skrip codingnya pada perusahaan dan database dari Tokopedia. Di sini merupakan codingan yang dimulai dari awal sampai terbentuknya suatu website pembelian kopi yang ada pada Tokopedia. Mulai dari pembuatan homepage, login, dan lainnya. Nah, ini merupakan hasil output script coding PHP yang sudah di-coding dengan codingan yang ada di atas. Itu sebagai berikut. Ini tampilan home website Tokopedia seperti ini. Lalu ada tampilan about website Tokopedia, lalu ada tampilan kontak website Tokopedia, lalu ada tampilan shop website Tokopedia, lalu ada tampilan login website Tokopedia, lalu tampilan dashboard website Tokopedia, lalu tampilan data karyawan website Tokopedia, lalu tampilan data produk website Tokopedia, kemudian tampilan tambah data produk website Tokopedia, lalu tampilan data pelanggan website Tokopedia, lalu ada tampilan tambah data pelanggan website Tokopedia. Adapun analisis outputnya pada modul ini
yaitu ini output script pada modul 3 PHP dan database dalam membuat website Tokopedia. Dalam file index.php terdapat variabel as hostname, as username, as password, as table name, dan as count, dan query MySQL Connect yang digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Lalu ada file login.php terdapat iset yang berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan pada halaman login seperti data username beserta passwordnya. Lalu terdapat expose yang berfungsi untuk mengakses semua informasi yang telah diterima. Lalu terdapat MySQL Pro yaitu berfungsi sebagai tag untuk memvalidasi data yang diterima apakah sudah valid atau tidak sesuai dengan keinginan owner. Kemudian ada session destroy yang berfungsi sebagai menghapus sesi pada data tertentu dan escape yang berfungsi sebagai tag untuk mengakses semua informasi yang dikirim melalui HTML. Kemudian terdapat if yang merupakan statement ini digunakan untuk mengeksekusi jika kondisi benar. Terdapat juga include yang berguna untuk menyisipkan file PHP ke file PHP lainnya. Lalu penggunaan loop while juga untuk mengulang sesuatu yang belum jelas berulangannya. Kemudian ada update CRUD yang dimana merupakan data yang sudah ada di tabel akan ditambah sesuai dengan codingan dan input data yang maksud. Lalu ada juga insert digunakan untuk input data ke dalam tabel, ada juga select untuk mengambil sebuah data dalam tabel, delete yang digunakan menghilangkan data dari tabel. Lalu ada order by gunakan untuk mengumpulkan data, lalu ada MySQL LI itu terdapat connect itu untuk koneksi baru ke SQLi, ada juga fetch array yang untuk mengambil baris hasil sebagai asosiatif array numerik atau keduanya, lalu ada query yang berfungsi melakukan query terhadap database, kemudian ada error yang berfungsi mengembalikan deskripsi kesalahan terakhir untuk panggilan fungsi terbaru. Adapun kesimpulannya pada modul 3 yaitu yang pertama mampu mengoperasikan VS Code dan Sun, maka praktikan bisa membuat bahasa pemrograman menggunakan PHP dan database dengan macam-macam tag dan sintaks yang dibutuhkan dalam pemrograman tersebut sehingga praktikan dapat membuat website penjualan sesuai dengan keinginan masing-masing sehingga dalam mengoperasikan lebih mudah. Lalu ada dengan kemampuan mengetahui dan memahami teks yang terdapat dalam pemrograman PHP dan database, maka praktikan bisa membuat website sesuai dengan keinginan owner yang akan dipublikasikan dikarenakan PHP dan database merupakan suatu bahasa pemrograman untuk mendesain dan membuat kerangka about us, home, dan lainnya. Maka dari itu sangat diperlukan pengetahuan dalam membuat tag dalam PHP, yaitu menggunakan teks sudut buka PHP, lalu ada BR, div, dan lain-lainnya, di mana masing-masing tag memiliki masing-masing fungsi, yaitu seperti memasukkan baris baru, membuat bagian dokumen, dan lainnya. Lalu yang ketiga, dengan mampu membuat pemrograman dengan PHP dan database untuk website, maka praktikan bisa menyelesaikan studi kasus yang ada atau membuat website yang tersedia sebagai langkah untuk menjual atau memposting barang yang dijual, sehingga bisa menghasilkan uang. Lalu ada pun sarannya yang pertama, praktikan harus lebih teliti dalam penggunaan tag yang ada agar tidak salah waktu merunning program. Kedua, sebaiknya praktikan memperbanyak referensi dalam penulisan materi. Lalu yang ketiga, sebaiknya praktikan sebelum melakukan praktikum harus mempelajari PHP dan database agar bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan pemrograman ini sehingga waktu menjalankan tidak mengalami kesulitan. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjabaran laporan kami. Lalu akan dilanjutkan dengan rekan saya untuk menjelaskan runningan program pada modul 3 yaitu PHP dan database. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pembuatan web Tokopedia yang sudah saya buat. Yang pertama-tama itu kita akan mengaktifkan camp-nya terlebih dahulu. Jika sudah aktif, kemudian kita menuju ke VS Code. Nah, pertama-tama itu kita akan membuat yang namanya indeks ini. Ini abaikan ya, karena filenya saya jadikan di RAR. Kemudian indeks codingannya itu seperti ini. Nah, untuk yang di Binem ini disesuaikan sama studi kasus yang ada di camp-nya. Jadi misalnya penjualan apa gitu. Kemudian masuk ke indeks 1 ini, yang bagian saya ini home page. Nah, seperti ini. Awalan seperti biasa, HTML, kemudian ini isinya. Untuk isi codingan homepage saya itu seperti ini. Kemudian
bagian upload as bersama codingannya seperti ini. Ini untuk codingannya, ini scriptnya ini bisa kalian bisa kalian cari sesuai kebutuhan kalian, kreatif kalian. Banyak web yang menyediakan untuk script codingan seperti ini. Kemudian masuk ke shop juga sama, kontak. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Tampilan awalnya. Nah, di sini kan ada nih home. Home-nya seperti ini. Kemudian ada about. Kemudian ada kontak dan shop. Untuk bagian login ini, kita masuk ke bagian codingan login. Nah, sama dengan awalan .html. Kemudian untuk bagian yang terpenting dalam bagian login itu codingan yang ini. Jadi ini jangan sampai keliru, jika sampai keliru atau salah nanti tidak bisa masuk ke dashboard karena nanti dari login ini akan menuju ke codingan dashboard. Kemudian kita masuk lagi, untuk loginnya ini kita masukkan. Nah, ini untuk emailnya atau username itu sesuai sama yang kalian buat di camp. Jadi misalnya menggunakan email yang kita isi email, menggunakan username ya username. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Kemudian kita masuk ke data karyawan seperti ini. Di data karyawan ini ada ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, password, dan aksi. Nah, untuk ubah data ini bisa kita ubah untuk ID karyawan, nama karyawannya. Nah, ini tinggal kita isi aja, terserah. Nah, jika sudah nanti kita bisa update. Jadi jadinya nanti isi yang di sini tidak akan berubah. Kemudian kita masuk ke data produk. Nah, untuk data produknya ini seperti ini. Nah, untuk nambah produk ini bisa kita isi juga. Produknya ini bisa kita isi terserah. Jenis coffee luar. Kemudian tenaga produk kita, deskripsi profil mantan, profilnya kita submit ini, kita submit. Nah, tambah data produk berhasil. Nah, di sini nanti akan masuk buat luak lah ini. Nah, ini tuh bisa kita hapus jika kayak tidak sesuai gitu, bisa kita hapus. Nah, artinya yang data tadi bisa terhapus. Kemudian kita masuk ke data pelanggan. Nah, ini juga sama seperti tadi. Nah, untuk yang data produk itu isinya ada ID-nya, ini jenis, nama, harga, deskripsi stok, dan aksi. Aksinya itu seperti untuk menghapus. Kemudian untuk data pelanggan ini isinya itu ada nama pesanan, nama customer, telepon, nama produk, jumlah produk, harga produk, total, dan aksi. Nah, ini juga sama nih. Kita bisa tambah pelanggan, nomor pesanan bebas ya 9. Nah, itu ini bebas, kemudian produknya apa semua, jumlahnya 1, ternyata 25, totalnya juga 25. Nah, bisa kita submit. Nah, ini kita masuk katanya. Nah, kemudian juga bisa dihapus. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita jika ingin keluar atau kembali ke homepage, kita bisa klik logout. Nah, ini akan kembali ke homepage. Nah, di sini saya akan memperlihatkan codingannya. Untuk yang bagian dashboard seperti ini, pakai menggunakan awalan PHP, kemudian cenderungan untuk PHP, dan diawali dengan .html, terus kemudian seperti ini codingannya. Sama ya, kalian ini bisa kreasi sekreatif mungkin, bisa kalian cari di web manapun untuk scriptnya. Sama ini isinya dashboard data karyawan, kemudian update ini untuk update karyawan, kemudian data pelanggan,
Kemudian ada tambah pelanggan nanti untuk menambah, kemudian ini untuk hapus pelanggan, ini codingnya seperti ini bisa ditiru codingnya seperti ini. Kemudian data produk, nah sama isinya codingannya itu, kemudian ada tambah produk, kemudian ada hapus produk, nah ini sama ya. Nah, untuk bagian yang logout, itu kan di sini di data, nah itu di bagian dashboardnya, untuk codingannya itu sudah ada ini. Nah, di sini ada tulisannya logout, nah ini kita isi yang indeks 1 itu bagian home. Sama, untuk data karyawan juga ada. Sekian presentasi dari kelompok 90 mengenai PHP dan database dalam pengoperasian pembuatan website Kopia Coffee. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.